Nomor 3. 3B. Fx-nya adalah X plus 1 dibagi X kuadrat plus 8. Nah, ditanya interval fungsi naik dan interval fungsi turun. Oke. Nah, ini kan bentuknya pecahan ya, maka kita harus menurunkan fungsinya dulu pakai rumus pecahan. Bentuk fungsi pecahan. Jadi f aksen x adalah u aksen p min p aksen u dibagi p kuadrat. Nah, kita cari dulu u-nya siapa? U itu yang di atas ya, x plus 1. U aksennya berarti turunannya apa, Naila? Kalau U-nya X plus 1, maka U aksennya apa, Nay? 1, oke. P-nya yang X kuadrat plus 8. P aksennya apa, Nay? 8. Diturunin, Nay. X kuadrat diturunin jadi apa? 2. 2 apa? Pakai rumus ini, Nay. Kalau lupa, saya tulis dulu. Rumusnya adalah kalau Y AX pangkat N, maka Y aksennya adalah A kali N X pangkat N-1 gitu, Nay. Lagi ya. Jadi X kuadrat diturunin jadinya 2X. 2X, 80 ya. Oke, terus kita pasangkan menyilang. U aksen dikali P, U dikali sama P aksen. Nah, ini kita masukkan ke F aksen X. Jadinya 1 dikali X kuadrat plus 8 dikurangi 2X dikali X plus 1 dibagi X kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, dirapikan ya, pembilangnya disederhanakan. X kuadrat plus 8 dikurangi, apa, Nay? Naila. X kuadrat tambah 8 berarti min 2X kuadrat. Min 2X. Min 2X. Skornya bawahnya diem aja, jangan dijabarkan ya. Biarkan bentuk kuadrat. Oke. Jadinya pembilangnya jadi apa, Nay? Min X kuadrat. Betul. Plus 8. Plus 8 di belakang aja. Yang ada X-nya dulu, Nay, diurutkan. Min 2X. Min 2X. Plus 8. Plus 8. Nah, bawahnya diem aja ya. X kuadrat ditambah 8 kuadrat. Nah, ini adalah F aksen X. Oke. Sekarang kita mau cari yang interval naik dulu ya. Fungsi akan naik jika syaratnya apa, Nay? Jika syaratnya apa? Fungsi naik jika, udah saya tanya sama tadi orang lain deh. Janis, fungsi akan naik syaratnya apa, Janis? Jika apa yo? Masih ingat enggak nih? Apa, Janis? Saya, Bu. Fx lebih besar dari 0 nggak sih, Bu? F aksen X. Janis. Oh iya, F aksen X. Oke, turunannya ya. Nah, sekarang kita udah menurunkan nih. Kita masukkan di sini berarti min X kuadrat dikurangi 2X ditambah 8 dibagi X pangkat 2 plus 8 kuadrat. Lebih besar dari 0. Nah, ingat lagi nih. Gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan pecahan. Ya. Ayo, gimana dia caranya?
Difaktorin, Bu. Oke, faktorkan ya. Faktor. Ya, jadinya apa, Dek? Min-nya dikeluarkan dulu. Ya, betul sekali. Ya, X min 8. Per yang bawah jadinya X kuadrat plus 8 sama X kuadrat plus 8 ya. Iya. Oke, nah ini yang di dalam kurung faktorkan. Ya, apa? X plus 4 sama X min 2. X plus 4 sama X min 2. Oke, benar. Yang bawah bisa difaktorkan nggak, Dek? Enggak, bisa? Enggak ya, Bu? Nggak bisa ya? Nggak bisa nih, Dek. Nggak bisa difaktorkan. Ya udah saya tulis seperti ini aja. 8 X kuadrat plus 8. Saya kasih keterangan. Keterangannya adalah di penyebut penyebut yang X kuadrat plus 8 kali X kuadrat plus 8 akan selalu bernilai positif. Ya nggak? Akan selalu bernilai positif. Alasannya apa? Karena X, semua X, bilangan X kalau dikuadratkan pasti positif ya. Apalagi ditambah 8 lagi. Pasti jadi positif ya, dia selalu positif. Nah, kejadiannya seperti ini berarti kita tinggal menghitung yang dari pembilang aja. Kita cari X yang dari pembilang ya. Nih, saya ambil dari sini. Jadi, kita hanya menyelesaikan dari yang pembilang. Dari pembilang. Membuat 0 dari pembilang. Nah, pembilangnya tadi adalah min X plus 4 sama X min 2, gitu kan? Nah, ini berarti, nah ini perhatikan. Supaya hasil baginya menjadi positif, berarti pembilang harus positif ya. Penyebut kan positif. Ya kan? Penyebut sudah positif, berarti ini saya kasih keterangan juga. Penyebut itu akan selalu positif supaya hasil baginya positif. Nah, ini positif dari sini ya. Positif dari ini. Nah, ini analisa ya teman-teman ya. Nanti kalian suatu ketika bisa akan menjumpai soal yang harus dianalisa seperti ini ya. Maka pahami, nanti kalau ada bagian yang nggak paham, silahkan langsung ditanyakan. Nah, ini. Karena penyebutnya selalu bernilai positif, nah terus kemudian dia mintanya hasil bagi pecahan ini, hasil baginya harus positif nih. Nah, berarti supaya hasil baginya menjadi positif, maka pembilang harus sama dong, harus positif ya. Maka pembilang juga harus positif. Positif. Nggak bisa ditulis. Positif. Saya tulis pakai tanda kayak gini aja ya. Apakah paham maksudnya teman-teman? Silahkan yang belum paham boleh bertanya. Baru saya lanjutin nih kalau udah paham. Pahamkah? Next. Ini terus. Dion, Thomas. Nggak ngerti. Yang mananya? Kan ditulis supaya hasil baginya positif, maka pembilang juga harus positif. Tapi kan itu negatif di pembilang. Belum. Jadi belum gimana? Ini baru mau diselesaikan, oke? Nah, ini berarti pembilang itu harus positif ya tadi. Nah, kita mencari pembuat nolnya, berarti X plus 4 sama dengan 0 dulu. Dari sini kita dapat X-nya sama dengan min 4 ya. Kemudian yang X min 2 sama dengan 0. Dari sini dapat X-nya 2. Nah, dari sini kita masukkan ke garis bilangan nih.
Kita buat garis bilangan. Nah, garis bilangan untuk pembilang doang nih. Min 4 sama 2. Nah, karena nggak ada yang kembar, berarti ya udah nggak ada yang bercabang ya. Nah, sekarang kita mengambil nilai x di 3 wilayah ini ya. Di sini min 5, yang di sini 0, yang di sini 3. Nah, mau coba angka yang mana nih? Apa ya? Febri, Feb, kamu mau ambil angka berapa yang mau disubstitusi? Substitusinya kemana? Ke sini. Ambil yang X berapa nih? Min 5 kah? 0 atau 3 yang kamu pilih, Febri? Nol Bu, 0 Bu. 0, oke. X sama dengan 0. Substitusinya ke F aksen pembilang ya. F aksen yang pembilang. Jangan F aksen ya. Ini saya. Ya udah ke F aksen aja semuanya. Saya tulis semuanya ya. Supaya kalian bisa hitung semuanya. Di sini tadi X kuadrat plus 8 pangkat 2 ya. Nah, sebenarnya masuk ke pembilang aja karena kan penyebutnya udah jelas positif gitu kan. Nah, ya udah masukkan nolnya. F aksen 0 ya, F. Masukkan nih. Jadi min jadinya pembilangnya berapa? 0 ditambah 4 kan? 0 dikurangi 2 dibagi ini pasti jadi 8 kuadrat kan positif ya. Hasilnya berapa, Febri? Berapa, Feb? Feb, dihitung, Feb. Min 6/64 bukan sih Bu? Min 6. Min 8. Salah Bu. Min 8/64 Bu. Kenapa min 8 ya? Bukannya plus, Febri. Iya Bu, plus kan min 4. Ini kan ini. Dikali 5 min 2. Iya kan Bu? Kan ini 4. Ya. 4 dikali min 2. Min 8. Min 8 dikali min 1 di luar ini kan? Iya. Jadinya 8 dong. 8 ya. 1/8 dong. Iya, itu ya benar Bu. Ya. Kan? Yang bawah kan 8 kuadrat, 8 kali 8. Nah, ini artinya plus. Ya kan? Nah, berarti kita kasih tanda nih. Di garis bilangan kita, yang ada wilayah 0 itu daerah plus. Ini daerah min kan? Nah, min itu artinya apa? Turun. Plus itu artinya apa? Naik. Ini turun lagi. Nah, bayangan gambar grafik kita kayak gitu. Turun, kemudian naik, kemudian turun. Gitu. Nah, ya udah. Ini kan ketahuan nih, ini turun. Ini naik. Ini turun. Sekarang jadi, tinggal bikin kesimpulannya ya. Jadi, grafik F akan naik pada interval yang mana, Feb? Yang naik. Menuliskannya gimana? Yuk, biar tadi pintar. Menuliskan interval naiknya, Febri, gimana? Daerah naik, ada satu atau ada dua, Feb? Ada satu tempat atau ada dua tempat? Minus 4. Lebih kecil S. Lebih kecil 2. Oke. Ada bisikan ya? Oke. Nah, sekarang grafik F akan turun pada
interval. Nah, yang turun, Feb. Oke, apa Feb? Bentar ya, Mit. Ini biar Febri bikin intervalnya dulu. Nanti saya jawab. X lebih kecil. X X lebih kecil kecil dari dari berapa? Min 4, min 4. min 4, terus Min 4. Lebih besar dari 2, Bu. apanya? Salah, Bud. Apa yuk? X kurang X dari min 4, benar? dari min 4, ya. Terus X lebih besar dari 2. kata hubungnya apa? Oh, sama dengan ya? Sama dengan, Bu? Bukan. Kok sama dengan? Koma. Koma apaan? Bukan kata hubung. Kata hubung. Kata hubung itu apa? Dan. Sembarangan. Salah. Aduh, apa nih? Apa ya? Kata hubungnya apa? Kalau ada 2 wilayah yang turun, atau. Oke. X apa tadi? Lebih dari 2. Lebih besar 2. Oke. Nah, sekarang nyambung. Pertanyaan Mita. Kenapa nggak pakai sama dengan, tanda sama dengan? Tanda sama dengannya kemana? Kenapa hanya lebih kecil, lebih besar doang? Tanda sama dengannya kemana? Kira-kira siapa yang bisa jawab? Javier mungkin? Apa Javier? BK? Nebak-nebak? Pertanyaannya apa tuh? Ini kenapa tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari atau lebih dari? Nggak ada sama dengannya. Sama dengannya hilang kemana? Kira-kira. Soalnya kalau menurut saya kan titik putar balik kan, nggak tahu juga. Nah, agak nyerempet Mita. Penjelasannya mirip seperti yang Deka bilang. Karena kan di sini yang dibahas hanya saat naik, saat turun aja, Mita. Jadi ya saat naik, jangan di pas putaran itu artinya beda lagi nanti. Bukan saat naik, saat turun lagi. Dia nanti namanya adalah stasioner gitu, Mita. Oke. Jadi itu nanti bahasan setelah naik turun ini, kita akan belajar tentang yang namanya stasioner. Stasiun itu apa sih? Tempat berhentinya kereta itu ya. Nah, di sini nanti juga iya, stasioner di matematika itu berarti pergantian kurva naik jadi kurva turun begitu. Oke, jadi nggak ada sama dengannya ya kalau di pertanyaan interval naik, interval turun itu tandanya hanya kurang dari atau lebih dari aja. Tanda sama dengannya nanti kalau topiknya adalah pertanyaannya adalah kapan kita mendapatkan keuntungan maksimum. Nah, maksimum itu adalah di tempat stasionernya itu. Stasioner itu berarti pas F aksen X-nya sama dengan 0 gitu ya. Jadi pas maksimum. Kapan biayanya mencapai minimum? Nah, itu stasioner yang minimum yang di bawah. Lengkungan yang di bawah ini ya. Nah, ini adalah pembuat minimum, yang ini pembuat maksimum. Gitu. Apakah terjawab, Mita? Oke. Terjawab, Bu. Makasih, Bu. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini udah selesai ya. Apakah masih ada pertanyaan nih dari soal yang nomor 3D? Nah, nanti yang kalian butuhkan analisanya adalah di sini nih. Saat ada bagian yang nggak bisa difaktorin ya, kalian harus analisa nih. Kalian harus munculkan penjelasan secara kalimat ya. Bu, kenapa tahu dia bernilai positif? Gimana nih kita tahu? Taunya dari mana? Javier. Apakah selalu hasilnya selalu positif? Javier. Enggak selalu kali, Bu. Enggak selalu. Oke, benar jawabannya. Kondisi yang seperti apa dia enggak selalu positif?
kalau nah ini saya sambil review ini ya. Saya pindah ke sini. Review pelajaran fungsi di kelas 10. Ini saya tambah lagi halaman. Jadi tadi kan misalnya jangan fx, misalnya gx. Kita punya fungsi gx adalah min x kuadrat min 2x plus 8 ya. Teman-teman kalau kalian ingat tentang pelajaran fungsi kelas 10, fungsi kuadrat ya. Ini kan berarti nilai A, jadi ini, fungsi gx itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Kalian waktu kelas 10 pakai a, b, c-nya huruf kecil atau huruf besar ya, Dea ya? Kecil Bu. Kecil ya? Oke, saya ikutin deh. Daripada nanti kalian malah jadi bingung. Hilang semua. A x kuadrat plus bx plus c. Nah, berarti di fungsi gx ini nilai a-nya adalah min 1 ya. Nilai b-nya adalah min 2, nilai c-nya adalah 8. Nah, perhatikan teman-teman. Nilai a ini menentukan kurva terbuka kemana gitu ya. Menentukan kurva terbuka ke mana nih? Ini terbuka kemana kira-kira? Mana? Ya, masih ingat ya? Ke atas ya? Ke atas. Atas apa ke bawah? Enggak. Ya. Kalau A-nya minus, dia kurvanya terbuka ke atas apa ke bawah ya? Aduh, saya lupa Bu. Lupa. Jadi gini, ini bukan ke atas, tapi bentar. Kalau ini, bentar. Ini kurva terbuka ke atas apa ke bawahnya? Ya, ini terbuka ke atas apa ke bawah? Ke atas Bu. Ke atas. Ini nilai A-nya itu lebih besar dari 0. Oke? Nah, kalau ke bawah tuh kayak gini. Kayak mangkok tertutup ya. Ini ke bawah. Nah, ini cirinya apa? Nilai A-nya negatif. Nah, ini kasus kita apa? Nilai A-nya negatif nih. Oh, berarti dia terbuka ke bawah. Karena nilai A-nya, karena A kurang dari 0 atau negatif. Bacanya negatif. Gitu. Jadi, ini grafik kita nanti dia kurvanya apakah memotong. Nah, ini tadi kan difaktorkan tadi dapat X-nya adalah min 4 sama X sama dengan 2 ya. Ini adalah titik potong dengan sumbu X nih. Jadi nanti kurva kita adalah di min 4 ini. Bentar, ini min 2, min 4, ini 2. Nah, jadi ini memotong ini di sini, kemudian memotong sumbu Y di 8 nih. Kenapa tahu, Bu? Ini C itu adalah perpotongan dengan sumbu Y gitu kan. Ini 2 di sini, 4 di sini. Nah, 8 di sini. Kemudian titik baliknya ya dia pokoknya simetris aja nih. Di sini simetrisnya berarti berapa nih? 6 ya. Berarti di sini ya. Ini 2. Di sini ya, ya. Simetrisnya ya, di min 1 ya. Betul? Nah, ini simetri ininya. Nah, grafik kita akan ke sana. Nah, kalau kasusnya seperti ini berarti apakah dia ada negatif? Ya, ada negatif, ada positif. Ini Y positif, ini Y negatif. Kalau dia melewati batas sumbu X nih di bawah, ya berarti ini wilayah nilai Y-nya negatif. Tapi kalau grafiknya di atas sumbu Y, di sumbu X, berarti dia Y-nya positif. Nah, ini berarti ada Y negatif, Y positif. Tapi kalau tadi kalian dapat HX misalnya, X kuadrat plus 8. Nah, nilai A-nya berapa? 1. Nilai B-nya berapa? Nggak ada. 0. Nilai C-nya berapa? 8. Nah,
ini nilai A-nya ini A lebih besar dari 0, berarti kurva terbuka ke atas. Nah, maka grafiknya seperti apa? Saya pakai ini ya, di sini ya. Kurvanya terbuka ke atas 8. Kenapa enggak ada? Ya, berarti ini di sini saya butuh mencari, karena saya nggak tahu sumbu simetrinya ya. Sumbu simetri. Sumbu simetrinya adalah XP. Nah, min B per 2A. Kalau ingat kelas 10 ya. B-nya 0, ya udah 0 per 2, 0 deh. Nah, simetrinya di sumbu Y. Kita gambarkan. Memotong di 8. Nah, perhatikan. Ini adalah fungsi HX kita tadi. Ini fungsi GX kita ya. Nah, perhatikan nih bedanya. Yang HX ini, dia selalu Y positif ya. Nggak pernah menyentuh Y negatif di sini. Nggak pernah disentuh di sumbu X. Nah, dia selalu kurvanya di atas. Apakah paham, teman-teman? Cara membedakannya? Atau lihat aja nih, kalau kita mau ngambil variabel bebasnya itu berpangkat 2, ya udah dia jelas positif selalu gitu ya. Karena semua bilangan kalau dikuadratkan pasti jadinya positif. Jelas? Jadi ciri-cirinya adalah seperti itu. Nah, Bu, kalau misalnya saya dapat fungsi lain, fungsinya adalah misalnya kita punya fungsi f(x) itu adalah min 2x kuadrat min 3. Nah, ini kira-kira dia terbuka kemana nih? Nah, cara ceknya adalah minnya keluarkan aja dulu. 2x kuadrat di sini plus 3. Nah, perhatikan teman-teman. Kalau tanda di sini dan di sini sama, nih, ini plus ya. Ini pasti tidak bisa difaktorkan. Tidak dapat difaktorkan. Nah, ini cara lain ya. Nah, kalau ini nggak bisa difaktorkan, kemudian ini tandanya kok plus, ya udah berarti ini pasti semua bilangan dikuadratkan positif. Positif dikali 2 tambah positif, besar positif. Besar positif tambah 3, ini positif nih. Jadi min positif. Ya udah jadinya sama dengan negatif. Ya kan? Negatifnya dari positif ya negatif. Kan gitu. Apakah paham? Ini cara cepatnya daripada kalian harus menganalisa dari gambarnya, gitu. Paham ya, teman-teman ya? Jadi intinya adalah yang kalian pahami, X dikuadratkan, oh X itu berarti sembarang bilangan, kalau dikuadratkan jelas dia selalu positif ya. Tapi kalau misalnya saya buatnya adalah 2x kuadrat min 3x plus 5, nah perhatikan, ini yang kuadrat di sini, tapi ingat ada X di sini yang pangkat 1. Jadi ini pasti dia ada penyelesaiannya. Mungkin dia pakai rumus ABC kah? Gitu. Paham ya analisanya ya? Oke, kita kembali lagi ke modul lagi. Oke. Yang E nanti silahkan dicoba sendiri. Karena mirip ya soalnya tipenya. Jadi kalian bisa coba sendiri. Sekarang yang nomor 4. Nah, nomor 4 ini kebalik ya. Ini jenis tipe soal yang terbalik dari tipe-tipe di atasnya. Terbaliknya gimana, Bu? Ini sudah diketahui interval turunnya di sekitar ini. Nah, yang ditanya adalah fungsi aslinya apa, gitu ya. Nah, kalau kalian dapat soal seperti ini, kira-kira gimana caranya? Urutan kerjanya gimana kira-kira? Siapa yang bisa menebak?
Ayo, siapa yang punya ide? Kalau ada soal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Stefan ada ide? Apa idenya, Stefan? Belum tahu, Bu. Kita mungkin? Jarang-jarang. Nggak tahu, Bu. Siapa yang tahu? Nando mungkin? Yo, Iya, Bu. ada ide menyelesaikan soal tipe nomor 4 nih? Enggak ada, Bu. Ya. Abe? Ada ide, Be? Saya tahu nggak? Saya nggak tahu, Bu. Ini berarti yang diketahui intervalnya, Bu. Berarti maksudnya kayak yang dibalik. betul. Kan dari tadi kan kita mau cari intervalnya kan? Fungsinya udah lengkap nih, tapi yang ini dibalik nih. Itu harus ada yang naik juga. Itu soalnya yang diketahui cuma turun dong. Turun doang. Cuma turun doang. Gimana ya? Deka ada ide? Kita uji dulu. Uji. Kan ya, Bu? Uji X-nya. Bu. Uji X ya? Coba. Saya tulis di sini aja ya. Nah, di sini. Jadi kita berjalannya dari dua arah ya. Kayak ini pindah ke ini aja ya. Deka, kamu tulis soalnya ya. Apa, Ya, Bu? dicatat soalnya. Kita mau pindah ke whiteboard aja biar lebar. Oke, Bu, sabar. Nggak usah, Bu. Langsung aja. Saya kan buka modul tuh, Pak. Oh iya. Ini Mita udah bener Mit kayak gitu caranya. Nah, tadi ini kita bisa kembali. Oke, tadi nomor 4 ya. Fx-nya apa? Fx-nya X pangkat 3 tambah AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Oke, terus turun. Turun intervalnya 2/3 lebih kecil X lebih kecil 8. Nah, kita berjalan dari dua arah. Dari dua-duanya kita kerjakan. Nah, kan kita tahu turun naik itu berdasarkan F aksen X. Nah, berarti ini kita turunkan. Nah, turunannya apa, Deka? Turunannya itu 3X. 3X. Terus 3X doang. Deka jangan ada yang ketinggalan. 3X pangkat 2. Ya, betul. Terus ditambah 2AX 2AX, betul. Terus tambah B. Oke. Nah, dia kan mintanya turun, berarti di sini harus turun. Syarat turun. F turun. Berarti 3X kuadrat plus 2AX AX plus B harus kurang dari 0, ya nggak? Nah,
Habis itu kita kerjakan nih. Ini kita ubah ke bentuk pemfaktoran sebelum dapat X-nya. Berarti dia berasal dari X min 2/3 sama X min 8 ya. Betul? Apakah benar? Apakah ada yang bingung nih? Kok bentuknya kayak gitu, Bu? Nah, di sini ya. Karena turun nih. Kurang dari, ya kan? Ini hasil turunannya kan? Siapa yang bingung? Langkah yang berikutnya siapa yang bingung? Paham ya? Coba paham? Paham nggak? Yuk. Lagi nyalin, Bu. Pusing. Nah, Lagi mencerna, Bu. Xavier. Ini langkah ini dari mana? Tahu nggak? Bingung, Bu. Nggak tahu saya. Dari batas interval ini kita dapat X-nya adalah 2/3 sama X sama dengan 8 batasnya. Oke? Jadi kan kalau sebelum kalian menulis interval pasti kan kalian punya garis bilangan kayak gini kan. Nah, ini adalah 2/3, yang ini adalah 8. Nah, kayak gini kan. Yang turun itu di antara ini berarti ini minus, ini plus, ini plus. Yang kita butuhin yang di sini nih. Karena minus. Nah, menuliskannya kayak gini. Oh, berarti X-nya itu adalah 2/3 sama 8 nih. Nah, sebelum kita sebelum kita dapat X-nya 2/3 sama 8 itu kan bentuk dari hasil pemfaktoran yang X min 2/3 dikali X min 8 dong. Bener nggak? Oke. Dimas, jelas? Dim? Jelas, Bu. Oke, jadi seperti itu urutan kerjanya ya. Jadi dari bentuk interval itu kita cari X-nya, berarti batas-batasnya itu ya, X-nya. Atau kalau bingung lagi bikin gambarnya, kira-kira gambarnya seperti apa. Nah, kemudian X yang kita dapetin tadi masukkan ke bentuk pemfaktoran lagi, kembalikan. Jadi kita bergerak mundur ya. Beda sama yang nomor 3A, B, C tadi, itu bergeraknya maju. Jadi kita menurunkan, kemudian faktorin, ya kan? Setelah faktorin cari X-nya, setelah dapat X-nya kita gambar garis bilangan, tentukan plus minus, dapat interval. Nah, sekarang kita bergerak mundur nih. Intervalnya udah ada di soal, berarti kita cari X-nya dulu nih, membuat nolnya. Setelah itu masukkan lagi ke bentuk pemfaktoran. Nah, setelah itu baru kalau dapat pecahan X-nya, nah ini 3-nya kita kali silang ya. Jadinya adalah 3X min 2. X min 8. Nah, begitu. Apakah jelas? Yang pecahan ya, selalu kali silang. Nah, setelah itu kita kali pelangi. Kita kali pelangi. Ini kali ke sana, kali ke sana, kali ke sana, kali ke sana, gitu ya. Maka kita peroleh 3X kuadrat, ya kan? Kemudian min 24X min 2X, ini 24. Nah, kemudian plus 16 ya. Nah, kurang dari 0. X sama X kita jumlahin. 3X kuadrat min 26X plus 16 kurang dari 0. Nah, kemudian kita perhatikan dua persamaan yang kita peroleh dari hasil turunan fungsi sama dari interval. Nah, ini kita gabungkan. Mereka harus sama. Nah, kita dapat nih, yang ini udah sama, aman. Kemudian yang ini, oh, A-nya ada di situ tuh, berarti kita dapat 2A itu nilainya harus sama dengan min 26. Nah, berarti kita dapat A-nya berapa, Fiona? 3. Min ya? Min 13. Oke. Nah, kemudian B. Nah, sama dengan ini, berarti B itu adalah 16. Ya udah dapat nih. Nah, tadi yang ditanya apa, Deka? Tentukan A plus B. A plus B, ya udah tinggal masukkan. Jadi
nilai A plus B sama dengan min 13 ditambah 14. Jadinya 3. Gitu. Apakah paham, teman-teman? Silahkan, yang belum paham, segera tanya biar tambah jelas. Rio, jelas? Kenli jelas? Dika jelas? Kak, kameramu kok mati, Kak? Iya, Bu. Gilbert? Jelas ya, teman-teman ya? Jadi nanti kalau ketemu soal seperti ini lagi, jangan bingung ya. Urutan kerjanya seperti itu. Kanan kiri dijalankan, kemudian ditemukan di tengah-tengah. Sudah selesai rapotnya? Oke, ini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke modul kita. Nah, bagian yang pertama ini sudah lewat ya, sudah selesai sampai fungsi naik fungsi turun. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, nah ini tadi yang ditanya oleh Mita tadi ya, kapan sama dengannya? Nah, saat kita mau cari nilai maksimum dan minimum, itulah pakai sama dengan. Nah, di sini namanya adalah stasioner ya. Titik dan nilai stasioner. Nah, yang disebut nilai stasioner itu yang mana? F A, F B, F C itu adalah nilai stasioner. Tapi kalau A, FA itu adalah titik stasioner. Jadi nanti bedakan antara nilai stasioner sama titik stasioner ya. Nah, saat perubahan kurva naik berubah menjadi turun, nah di sini pasti ada saat stasioner. Nah tinggal nanti kalian lihat nih, kalau plus kemudian min berarti dia maksimum. Nah, karena naik turun ya, berarti dia pasti puncak. Tapi kalau dia min kemudian plus, nah ini pasti minimum nih. Nah, itu cara beda ini ya. Kalau habis kurva turun kemudian kurva naik, pasti di situ terbentuk lembah. Kalau lembah berarti pasti di situ ada nilai stasioner minimum, ada titik stasioner minimum. Nah, ini definisinya. Misal F fungsi aljabar yang mempunyai turunan. Nah, F aksen A itu sama dengan 0, maka artinya dia ada stasioner di situ gitu ya. X sama dengan A itu adalah pembuat stasioner. Nah, nilai stasionernya yang mana? FA. Masukkan ke fungsi aslinya, jangan keturunannya. Kalau keturunannya pasti dapat 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian pasangkan antara X pembuat stasioner dan nilai stasioner, maka ketemulah titik. Nah, ini nanti bedain ya. Bedakan secara jelas, jangan dicampur-campur karena beda arti ya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Tentukan nilai dan titik stasioner fungsi berikut. Nah, urutan kerjanya sama, turunkan gitu ya. Pertama F aksen X. Nah, kalau dia tanyanya stasioner, syarat stasioner. Saat F aksen X itu sama dengan 0. Nah, sama dengan ya, nggak pakai kurang dari 12, ini disama dengan 0. Bagi 3 dulu. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti kita dapat dua nilai X ini, 2 sama min 2 ya. Nah, kita udah dapat dua nilai X karena ditanya nilai dulu nih. Nah, nilai dulu berarti kita masukkan ke fungsi asli ya. Nilai stasioner. Nilai stasioner itu berarti F2. Masukkan ke fungsi asli. Jangan keturunan ya. Jadi 2 pangkat 3 min 12 kali 2 ditambah 8. Jadinya berapa nih? 8. 11 dikurangi 24. Berapa? 11 kurangi 24. Min 8 ya. Nah, ini nilai stasioner nih. Nah, kemudian satu lagi ada 2. Berarti satu lagi yang F min 2. Nah, masukkan ke fungsi aslinya. Min 2 pangkat 3
kemudian min 12 kali min 2 ditambah 8. Nah, ini min 8 habis ya, berarti ini 24. Nah, ini nilai yang disebut nilai stasioner yang ini. Ini namanya nilai stasioner. Nah, titik stasioner yang mana? Titik stasioner itu dipasangkan. Titik stasioner. Berarti 2, min 8. Jadi kita pasangkan antara X yang di sini sama hasilnya. 2, min 8. Jadi. Atau yang satu lagi min 2 pasangkan sama ini. Jangan kebalik ya, pokoknya X, ini adalah titik. Jadi beda nilai, beda titik ya. Titik itu pasangan X, Y. Nah, kalau diminta jenis stasionernya apa? Kan stasioner ada max, ada min ya. Atau belokan kah gitu. Nah, maka kita gambar aja kalau ini di sini udah ketahuan nih dari nilai stasioner. Kalau kecil itu minimum nih, ini minimum. Yang ini yang besar itu maksimum. Nah, ini secara cepat menentukan jenis stasionernya ya. Jenis stasioner. Jenis stasionernya. Jenis stasioner 2, min 8 ini adalah titik minimum. Jadi jenisnya itu adalah max atau min, tapi sambungkan kalian mau ngambilnya apa. Kalau yang titik ya udah titik minimum. Kemudian min 2,24 itu jenisnya adalah titik maksimum. Jadi kalian lihat maksimum atau minimum itu berdasarkan nilai Y-nya ya, nilai stasionernya bukan dari X-nya gitu. Nah, kalau kita mau memastikan pakai gambar garis bilangannya juga boleh supaya kalian bisa langsung nyambung ke gambar garis bilangannya. Jadi kita gambar garis bilangannya adalah tadi min 2 kemudian 2. Nah, kita coba 0 ya. 0 masukkan ke turunan F aksen ya, berarti 0. Min 12 nih, min ini plus, ini naik, ini turun, ini naik. Nah, ini stasioner di sini, stasioner berhenti dia. Perubahan kurva ya. Nah, ini perhatikan. Plus kemudian min, pasti di min 2 itu pembuat maksimum. Ya kan? Karena dia ada di sini, bukit. Ya kan? Kemudian ini di 2 itu habis min, kemudian plus, habis min kemudian plus, berarti lembah ya, cekungan. Nah, berarti ini pembuat minimum. Nah, itu secara garis bilangan. Apakah jelas? Teman-teman, tentang stasioner, max min. Jadi menentukan jenisnya tadi boleh pakai garis bilangan, boleh berdasarkan nilai stasioner, pokoknya yang kita pakai untuk menentukan max min itu adalah nilai stasionernya. Kalau kecil berarti membuat minimum, dia minimum lokal ya. Kemudian kalau yang besar itu berarti maksimum. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, ini yang di sini bahasan di sini kalian bisa baca sendiri. Nah, kemudian ini jenis-jenis stasioner tadi yang saya bilang. Jenis stasioner itu adalah maksimum, minimum. Nah, ini ada titik baliknya ya. Titik balik minimum, titik ini minimum, ini maksimum. Ada satu lagi nih, belok, titik belok. Nah, titik belok itu kalau habis plus kemudian plus lagi. Nah, ini kasusnya seperti yang kemarin ya di garis bilangan itu ternyata satu itu kok bercabang. Nah, ini kan plus min, kemudian plusnya di sini min, artinya turun kemudian turun nih. Nah, ini jenisnya mana yang ini nih, min kemudian. Maka di sini terjadi belokan, gitu ya. Terjadi belokan atau kalau yang kemarin discontinue ya, terputus karena fungsinya pecahan. Nanti ini ada dua kemungkinan, bisa jadi discontinue, bisa jadi terjadi belokan. Kurvanya belok, enggak stasioner max min ya, bukan yang berbalik maksimum balik minimum. Kurvanya tidak berubah dari plus kemudian plus lagi. Oh, berarti terjadi belokan tuh di sana. Atau dari min kemudian min lagi. Oh, berarti terjadi
belokan di sana gitu ya. Beda ya, belok sama balik beda ya. Belok, balik, belok. Nah, kalau balik itu berarti perubahan kurva dari plus kemudian jadi min itu terjadi maksimum, atau dari min kemudian berubah jadi plus berarti di situ balik minimum gitu ya. Kalau plus kemudian plus berarti dia terjadi titik belok. Belok yang apa? Belok naik atau belok positif gitu ya. Kalau kurvanya dari min kemudian berubah lagi min, nggak berubah artinya ya. Nah, berarti terjadi belokan. Tapi di situ ada pembuat stasioner gitu ya. Nah, cirinya bagaimana? Ada nih nilai X-nya gitu ya. Coba kita cari contoh berikutnya. Kok ada? Nanti di latihan soal politik. Oke, kita lihat dulu dari contoh yang kedua. Nah, kalau contoh kedua tadi kalau yang di sini kan ada pembanding ya. Nih, ada dua nilai X. Jadi kita langsung bisa menetapkan mana yang maksimum, mana yang minimum. Tanpa menggambar yang garis bilangan tadi bisa ya. Jadi berdasarkan nilai stasioner, yang kecil itu jadi titik balik minimum, yang besar jadi titik balik maksimum gitu ya nilai ini. Nah, kalau cuman seperti di contoh kedua ini, nah berdasarkan jenisnya. Tentukan titik stasioner dan jenisnya. Jenis stasioner itu adanya cuman balik max, balik min, sama belok ya. Nah, belok itu nanti kalian lihat kalau min-min berarti belok turun ya, atau belok naik. Kalau plus-plus, plus-plus. Oke, nah sekarang kita lihat nih. Di sini karena pangkat 2, kita turunkan dapat satu nilai X nih, ya kan? Dapat X kan kita susah ya menentukannya. Nilai stasionernya cuma satu nih, min 1 itu jenisnya maksimum atau minimum ya. Kita nggak bisa, ya udah ini harus kudu mesti wajib pakai garis bilangan nih supaya kita tahu dia dia maksimum atau minimum. Jadi dia dari min kemudian plus atau dari plus kemudian min supaya kita tahu dia balik maksimum atau balik minimum. Gitu ya. Nah, caranya adalah ya udah tadi dari min 1 kita buat garis bilangan. Nah, ini ada dua wilayah berarti ya karena batasnya ada 1. Kita cek nih di sini berarti min 2 ya. Jangan suruh ambil angka ya. Nolnya di sebelah kanan nih ternyata. Nah, supaya lebih mudah kita pakai 0 aja ya. 0 masukkan ke turunan ya, ke turunan, jangan ke fungsi asli. 0 berarti 2 nih ya. 0 tambah 2 plus min. Nah, kalau habis turun kemudian naik, lembah nih, lembah berarti minimum. Jadi, dia adalah jenisnya titik balik, mana ya? Nah, titik balik minimum jenis. Karena dari gambar kita, min itu turun, kemudian plus itu naik, terbentuk lembah, maka dia jenisnya adalah titik balik. Apakah jelas jenis stasioner? Jadi jangan pernah kalian menuliskan jenis stasioner naik, jenis stasioner turun, nggak ada. Adanya adalah titik balik maksimum, atau titik balik minimum, atau titik belok, turun, titik belok, naik, gitu ya. Oke, teman-teman. Apakah ada pertanyaan sampai contoh kedua? Aman? Kecepatan ya? Aduh, ini saya nggak baca chat. Oke, kalau ada dua faktor yang sama. Kita ke contoh soal dulu ya. Satu, cari soal di bawah latihan. Latihan, nah ini.
Mana yang muncul kembar ya? Nomor D ini kemungkinan kembar atau nomor E. Coba ya, nomor E dulu ya. Nomor C. Oke. Saya coba ya nomor C dulu ya. Nomor C dulu nih. 2x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 9x plus 7. Oke, kita pindah ke sini. Deka, kamu ada modul kan di depanmu? Saya minta tolong ya nomor, tadi latihan soal nomor berapa tadi? Lupa lagi. Latihan soal nomor 1C. 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 Oke. Halaman berapa ya tadi, Bu? Lupa. Halaman berapa? 24 ya Bu, halaman 24 tadi. Ya, betul, halaman 24. Nomor 1C. Oke. Fx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 9x tambah 7. Oke, nah ini ditanya adalah nilai stasioner atau titik stasioner aja, titik stasioner ya. Yang ditanya apa aja, Jeka? Tentukan nilai stasioner dan jenisnya pada fungsi berikut. Oke, nah turunkan dulu pasti ya. 6x kuadrat ditambah 12x plus 9. Nah, kemudian syarat stasioner. Stasioner. Itu adalah f aksen x sama dengan 0. Oke, karena stasioner. Nah, kita masukkan tuh. 6x kuadrat plus 12x plus 9 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu ya. Bagi 3 ya, DK ya. Bagi 3, DK berapa? Ini 2x kuadrat ya. Ya, Bu. Itu Plus 4 ya? 4. Oke, plus 3. Oke, faktorin. Difaktorkan, bisa enggak kira-kira ini? Nah, cara memfaktorkan kita pakai strategi ini. 2x kuadrat plus, saya udah pernah menjelaskan di kelas kalian belum ya cara ini ya. 2 kita kali ke belakang ya. X kuadrat plus 4x plus 6. Nah, 2-nya kita kali ke belakang. Habis itu ya udah faktorin. X. Dikali ketemu plus 6. Dijumlahin ketemu 4. Ada nggak, Mika? Kenapa, Bu? Ini faktorkan yang x kuadrat plus 4x plus 6 sama dengan 0. Cari dua bilangan, jika dikali ketemu 6, jika dijumlah, dikali itu ketemu plus 6. Ini dikali. Nanti ditambah itu ketemu 4. Faktornya 6 itu kan 16, ditambah 5, enggak, atau dikurang ya, tambah 7 dikurang 5. Atau 3 sama 2. 3 sama 2, 5. Atau 1. Enggak 4 ya, berarti enggak ada ya. Enggak bisa difaktorin nih. Kalau enggak bisa difaktorin, berarti kemudian kita analisa dari grafiknya nih. Enggak bisa difaktorkan. Tidak dapat difaktorkan. Berarti kita harus analisa dari grafik ya. A lebih besar dari 0. Kurva terbuka ke atas ya. Kurva terbuka ke atas. Oke,
karena A-nya 2. Setelah itu, atau A-nya 3 ya, 6 sebelum kita bagi sama aja. Habis itu kita menggambar grafiknya. Kita butuh difaktorin nggak bisa, berarti butuh simetri ya, sumbu simetri. Itu adalah XP min B per 2A. Ini rumus ya, waktu kelas dulu ya. B-nya berapa? Nah, Bu, pakai yang mana? Yang atas apa yang bawah? Sama aja, yang bawah juga boleh. Intinya kan kita mau tahu nih, ini nilainya seperti apa sebenarnya. Jadi dia selalu gimana? Kemudian ini berapa tadi? Min 4 ya? Min 4 per 2 kali 4 ya? Nah, min 1. Oke. Kita dapat sumbu simetrinya. Kemudian memotong sumbu Y di 9 ya, kita pakai asli. Berarti kita adalah faktor kita ke atas, ini itu min 1. Min 1, min 1 dia memotong di 9. Nah, kita nggak tahu nih lembah terakhirnya di berapa. Kita cari YP-nya. Caranya gimana? Min 1 substitusi ke analisanya harusnya ke fungsi aslinya ya. Nah, udah kita lanjutin dulu yang ini turunannya dulu ya. YP-nya berarti 6 karena min 1 pangkat 2 ya, positif ya. Nah, kemudian ini min 12 ya, karena 12 dikali min 1. Kemudian ditambah 9. Jadi sama dengan ini min 6 ditambah 9, 3 ya, ini plus. Nah, plus 3. Berarti di atas. Oke, di sini. Ini langsung ke sana kurvanya. Nah, grafiknya ke sana. Ini selalu positif. Nah, oke, berarti kita dapat nih. Berarti di sepanjang ini selalu positif. Garis bilangan ya, gradien nih. Gradien. Nah, kalau selalu plus nih, untuk X berapapun saya nggak nulis berapapun karena di sini nggak bisa difaktorkan ya. Jadi nggak ada X yang kita tulis di garis bilangan kita. Orang nggak bisa difaktorin gitu kan. Dan dia ternyata 6X kuadrat plus 12X plus 9 itu harganya selalu di atas sumbu X nih. Berarti artinya selalu positif nih gradiennya, ya nggak? Nah, kalau selalu plus berarti dia naik terus nih. Naik terus grafiknya, nggak pernah turun, nggak pernah. Nah, berarti kemudian simpulan kita apa, Bu? Nah, kita simpulkan sekarang. Grafik F jadi grafik F selalu naik dan tidak memiliki nilai stasioner. Nah, begitu. Udah selesai. Apakah jelas? Bu 12 dari mana Bu tadi? Yang Yang mana? 6 min 12? 12. 6 min 12. Ya. Ini nih, saya tulis dulu ya. Bentar. Kita pakai YP itu masuknya adalah ke F aksen X. Nah, yang 6X kuadrat plus 12X plus 9. Turunan pertamanya ya, yang dari sini. Nah, kita mau cari YP. YP itu untuk XP yang min 1 nih. X-nya min 1, masukkan ke sini. Berarti kita masuknya adalah F aksen min 1 itu ya. Berarti 6 kali min 1 pangkat 2, ya udah 6 aja kan, karena dikali 1. Kemudian 12 kali min 1 nih X-nya, jadi min 12. Tambah 9 tetap. Apakah jelas? Jelas Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Bu, kenapa substitusinya keturunan bukan ke fungsi aslinya? Karena kita mau cari gradiennya nih. Kenapa yang dicari gradiennya, Bu? Supaya kita tahu nih grafiknya itu sebenarnya kemana sih gitu. Karena gradien itu menentukan arah gerak garis ya. Kalau gradien plus berarti naik dia. Nah, kemudian kok plus terus nih, nggak ada X yang bisa didapat, ya udah grafiknya, grafik fungsi F itu akan selalu naik dan tidak memiliki nilai stasioner karena nggak pernah stop di X berapa, karena nggak dapat nih dari pemfaktoran ini ya. Apakah jelas? Teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi yang ditanyakan Mita, malah ini dapat jenis yang nggak bisa difaktorkan nih. Kalau tadi Mita kan belum jelas yang kalau muncul kembar gitu ya Mita ya. Iya, Bu. Coba kita pindah ke kasih soal baru aja. Misalnya, bentar ya, saya bikin soal dulu. X pangkat 4, 3, ini 3, ini 4, X pangkat. Oke, X pangkat X. Oke, coba. X pangkat 4 X adalah X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X. Tadi ini. Oke. Kalau kita diberikan fungsi seperti ini, coba ya. Ditanya adalah nilai stasioner dan jenisnya. Nah, berarti pertama kita turunkan ya F aksen F. Kita selesai jam berapa ya? Kita habis ya? Belum. Jadwalnya sampai jam berapa sih? Oh, 10 menit lagi, teman. F aksen X apa Mita? Mana Mita ya? Mit, turunin Mit. 4X 4X pangkat 3, terus min 6X X tambah 2. tambah 2. Oke. Syarat stasioner adalah apa Mit? Turunan dari Fx harus sama dengan 0. Harus sama dengan 0. Nah, kita masukkan 4X pangkat 3 min 6X plus 2 harus sama dengan 0. Bagi 2 dulu ya. Kita jadinya 2X pangkat 3 min 3X plus 1 sama dengan 0. Nah, kok pangkat 3 ya? Pemfaktorannya di mana nih? Bentar. Bentar. Ada yang berbeda. Fungsinya harus bentar nih, itu fungsinya sendiri harusnya pangkat 5 supaya bisa ada yang sebentar ya. Bentar saya benerin dulu fungsinya. Ini yang ini nih, turunkan jadinya apa? 1/5X pangkat 5 turunannya apa Mita?
1 Bu, 1 X, X pangkat pangkat 4 4. Oke. Min X pangkat 3 turunannya adalah min 3X min kuadrat 3X tambah kuadrat. Terus 2 tambah 2X. Nah, sekarang ini kita masukkan di sini nih. X. X. Ini. X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 2X sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini berarti faktorkan X1 nih karena semua suku punya X ya. Nah, di sini X pangkat 3 min 3X plus 2. Kalau sekarang muncul yang pangkat 3, gimana nih caranya? Gimana kalau pangkat 3? Caranya gimana? Kita ingat waktu di limit kemarin ya. dibikin pembagiannya Bu. Dibagi. Nah, kira-kira ini kan di sini 2 nih. 2 berarti kemungkinannya adalah 1 atau 2 ya. Nah, coba kita bagi. X pangkat 3 min 3X plus 2 kita bagi sama X min 1 dulu ya. Berarti X pangkat 3 dibagi X pangkat 1, X pangkat 2 ya. Misalnya kalau ini dikali sekarang. Jadi X pangkat 3, X pangkat 2 dikali min 1 berarti min X pangkat 2. Kurang. Bu, yang atas nggak ada X kuadrat, yang ini hilang dong. Ya kan? Nggak ada X kuadrat ya udah 0 ya. Di atas 0 X kuadrat dikurangi min X kuadrat. Ya udah X kuadrat. Min 3X ya. Plus 2 turunin. X kuadrat dibagi sama X. Berarti plus X ya. Nah, sekarang kita kali lagi. X dikali X, X kuadrat. X dikali min 1, min dikurangi. X sama X kuadrat hilang. Min 3X dikurangi min X. Jadi, min 2X dong. 2. Nah, sekarang kita bagi 2X, min 2X dibagi X. Berarti min 2 ya. Min 2 kali X, min 2X. Min 2 kali min 1 plus 2. Habis 0. Nah, berarti ini benar. Oke, jadi kita dapat faktornya adalah X. Kemudian ada X min 1. Kemudian X kuadrat plus X min 2. Nah, sekarang kita tinggal memfaktorkan yang X kuadrat ini. X min 1. Nah, ini gampang nih faktorin karena udah pangkat 2 ya. Faktornya apa, Mita? X min 1 sama X positif 2. Oke, nah nih Mita dapat kembar tuh. Kita cari pembuat nolnya. X yang depan sendiri 0. Kemudian X min 1 sama dengan 0, berarti kita dapat X-nya 1. X min 1 sama dengan 0, kita dapat X-nya 1. X plus 2 sama dengan 0, kita dapat X-nya adalah min 2. Nah, ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 nih, ini kembar. Nah, berarti kita bikin cabang nih garis bawah kita. Urutkan dari min 2 dulu nih. 1 bercabang 2 karena kembarnya 2. 0 dulu dong. 0 dulu. Iya, 0-nya di sini kecil, nyempil ya. Berarti kita dapat wilayahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, Mita. Oke? Iya, Bu. Oke, nah sekarang kita tentukan plus minusnya. Kita ambil di sini pakai warna yang berbeda. Di sini min 3, di sini min 1, di sini berarti setengah ya. Tuh, antara 0 sampai 10. Kemudian di sini 2. Nah, Mita mau coba yang mana? Daerah mana, Mita? 0. 0 nggak ada. 0 jadi batas wilayah, jadi jangan diambil. Oh, gitu. Harus yang merah-merah ini yang saya buat. Min 1 bisa Min Bu. 1 boleh. Berarti min 1 substitusi ke F aksen 1. Berarti min ya. Min 1 pangkat 4 keturunan ya ke sini ya. Min 3 kali min 1 kuadrat plus 2 kali min 1. Nilainya berapa? Ini 1. Ini min 3 ya. Ini min 2. Negatif ya. Min 4 kan? Ya, Bu. Berarti wilayah di atasnya min 1 itu min ini min. Berarti di sini plus. Ini plus ya, Mita. Ini min di sini, Mita.
plus di sini. Nah, tuh lihat. Naik, turun, naik, naik deh. Gitu belokan di sini nih belok. Ini kemungkinan belok. Tapi baru kemungkinan ya, nanti dicek dulu apakah dia pecahan enggak. Oh iya, berarti benar dia belokan. Karena fungsi kita bukan pecahan ya. Ini belok nih. Beloknya apa? Belok naik ya. Kenapa? Karena plus, ya plus kemudian plus ya. Kita plus. Tapi kan itu di daerah satu ada min, Bu. Itu gimana, Bu? Ini cabang untuk membuat selang-seling doang, tapi nggak kita pakai. Realitanya nggak kita pakai karena dia min di dalam cabang itu nggak terpakai, bukan area interval kita kan. Oh, oke. Yang kita pakai yang area interval ada angka x-nya ya, karena ini satu kita mau ngambil x berapa lagi di wilayah ini nggak ada. Jadi ini alat bantu saja cabang itu, kita paham. Oke, Bu. Berarti buat lebih mudah tanda Selang-selingnya, betul. Terus harus ada ini ya, Bu, angka pembantu kayak yang merah-merah gitu. Betul sekali, supaya nggak keliru kita. Jadi kita coba deh, kalau misalnya nanti angkanya itu ternyata pecahan semua. Nah kan kita mencari yang bulat, yang gampang hitungnya gitu ya. Nah kalau kita udah satu wilayah aja dapat, ya udah tinggal selang-seling aja. Ingat kalau ada kembar harus bikin cabang supaya nggak keliru di interval berikutnya. Gitu ya, paham ya? Oke, Bu, paham. Makasih, Bu. Oke, yang ini udah lewat. Saya stop ya. Semoga paham. Nah, kemudian nanti silahkan kalian coba kerjakan soal-soal yang lainnya di nomor 1 dulu ya, teman-teman. Jangan beralih ke soal-soal yang cerita. Ini nanti kita belum membahas latihannya. Silahkan dicoba nomor 1 sampai F ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di pertemuan minggu depan. Oke, saya stop.